Malam hari ini seperti biasa saya, Theodora Mayang, tidak akan sendirian karena malam hari ini pastinya bersama dengan pakar Feng Shui kita dong ya. Ada Pak Kang. Halo, selamat malam Pak Kang. Selamat malam. Selamat Kan malam. Theo nih ya. Kenapa? Theo ini. Iya betul, Theo malam hari ini karena Dani lagi mencari ini apa ya, arah yang bagus katanya. Bukan main. Pak Kang, gimana kabarnya, sehat? Selalu always. Oke, selalu always ya. Apa nih yang menarik di apa namanya minggu kedua di bulan Februari ini? Yang Ngapain selalu aja? menarik pasti tangan. Nah, Kalau iya, kaki pasti nendang. iya betul betul. Betul sekali ya. Hanya aneh-aneh aja lagi. Saya kok nggak mikir ya, kan kemarin gini loh, Pak Kang, kan kemarin habis ada pertemuan para senior ya. Oh, kok tahu? Oh iya, kan kemarin saya juga ikut, cuman nggak kelihatan. Oh, begitu. Terima kasih. Kemarin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di senior. Oh, bukan sahabat loh ya, karena saya masih muda nih. Oke. Iya, jadi belum pantas dibilang senior. Oh belum. Iya, saya bilang kemarin mengomentari dari pemimpin redaksi senior tuh namanya Yapto. Oke. Dia bilang tahu nggak apa? Apa? Theo. Dia bilang anak muda sekarang ini udah kurang sopan santunnya. Karena bayangkan saja ketika di kereta api, rupanya dia sering kali naik kereta api Bogor Serpong. Ya, jadi dia bilang bangku untuk orang tua juga diduduki oleh anak muda. Dan ada orang tua mereka nggak bangun. Nah, itu kan kurang ajar katanya. Itu sering terjadi Pak Kang. Iya, tetapi saya bilang mereka anak-anak muda bukan tidak hormat, justru terlalu hormat. Karena menganggap si orang tua itu masih muda, dan kalau kita dihormat sebagai anak muda kan hoki loh ya. Iya betul juga ya. Iya. Benar. Jadi dia menganggap kita masih seumurannya. Apalagi kalau kita dibilang anak milenial kan oke banget. Nah, saya ditodong, mendadak minta kata, ya sepatah kata dia bilang. Saya bilang kalau sepatah kata, kata saya susah dipatahin, tapi lidah saya bengkok. Saya nggak bisa ngomong jadi maaf aja kalau senior menjadi senior, saya bilang. Senior tahu nggak Theo? Senior agak-agak sedikit miring gitu ya. Nah bener, jadi saya bilang senior itu memang harus senior. Nah kalau kita senior kita juga harus seolah-olah merasa muda. Jadi kalau ada anak muda yang nggak tahu diri tadi, ya kita harus maklum lah, anggap aja kita juga masih muda gitu ya. Dan karena senior itulah kita juga harus senior. Artinya senior di sini tentu yang positif loh ya. Artinya kita harus tetap punya semangat yang muda, jiwa yang muda, walaupun usia tua. Usia kan cuma angka loh Theo. Iya benar, usia itu cuma angka. Yang Betul. muda ya Pak Kang. Benar, itu dia. Jadi kita adalah senior yang masih berjuang untuk setidak-tidaknya bukan mengejar kekayaan loh ya. Karena Feng Shui kan mengajarkan selalu keselarasan hidup. Harus bisa mengurus diri supaya tetap fit, sehat, ya kan. Harus harmonis. Dan kalau kita terlalu beraktivitas, ya kita juga akan menggunakan otak kita kan dilatih terus nih, sehingga kita jauh dari pikun deh. Iya benar. Betul nggak? Betul. Betul. sekali. Nah, supaya kita ini bisa sabar ngadepin anak muda yang nyeleneh, yang mbalelo. Iya, kita harus ingat nih, saya bilang ya, salah satunya saya bilang begini, Theo. Kalau kita diminta lihat ke dalam mulut seseorang yang sudah tua renta, ya, apa yang kita lihat sih Theo dalam rongga mulutnya? Yang kita lihat ada lidah Pak Kang. Betul. Giginya? Kenapa? Giginya masih ada nggak kira-kira? Ya udah ada sebagian ada yang sebagian udah hilang Pak Kang. Makanya ada
lagu yang diselewengkan dengan burung kakak tua tuh ya, giginya tinggal 2. Tinggal 2 doang giginya. Nah, kalau masih ada Pak. Kalau masih ada. Nah, artinya kan apa? Kalau kita pakai kekerasan tuh nggak pernah abadi. Ya, karena ketika kita tua gigi kita satu persatu tanggal, copot. Tapi lidah kita kan abadi. Ya kan? Nah, ini juga dalam rangka masih tahun baru Imlek nih. Sekarang ini kan kita baru tanggal 11 ya. 11 Imlek nih. 11 Imlek ya? Iya, jadi ya? masih berapa hari lagi baru Cap Gome. Jadi masih dalam rangka tahun baruan gitu kan. Nah, kalau tahun baruan sepanjang 15 hari setidak-tidaknya loh, bukannya berarti setelah itu boleh loh ya. Kita harus selalu menjaga mulut kita. Jangan keluar kata-kata yang jelek, apalagi sumpah serapah. Ya, kalau kita bisa berbuat yang baik, toh hasilnya baik juga. Ya kan? Nah, berkaitan dengan lidah dan gigi tadi, kalau kita keras sama anak muda, si anak muda juga nggak akan sadar kok. Iya, malah jangan-jangan gigi yang tinggal 2 kita habis semua nanti. Hati-hati ya, iya kan? Ya. Namanya juga anak muda masih menggebu-gebu ya Pak. Betul, ya. Makanya nggak heran kalau kita lihat tuh anak-anak sekolah sekarang pun jadi arogan terhadap guru yang seharusnya dihormati. Itu dia Pak. Ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan ini mereka juga bisa mengerti nih anak-anak muda bahwa lidah itu abadi. Ya, kelembutan itu jauh lebih menguntungkan. Kalau kekerasan nggak akan tahan lama, akan hancur. Betul. Ya, buktinya batu yang begitu keras ditetesin air pelan-pelan aja berlobang kok. Iya benar Pak Kang. Nah, kalau kita udah membiasakan diri dalam 15 hari di tahun baru Imlek ini, ya mudah-mudahan ke selanjutnya pun demikian. Nah, kalau kita kaitkan dengan tahun babi nih, tahun babi kan unsurnya tanah dan air, sehingga sensitivitas kan memuncak tuh Theo. Udah buka belum YouTube? Udah dong. Aku lihat yang kemarin sio kelinci loh. Oh, itu egois, cuma sionya sendiri doang. Semuanya didengar ya, karena kita kan mau tahu show yang orang lain gimana. Kalau partner kita lagi jelek, nah, jangan sampai kita keseret. Partner kita lagi bagus, kita lagi jelek, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan dia supaya sama-sama menguntungkan, begitu kan? Betul. Iya. Nah, sama ya Pak Kang ya? iya, balik lagi ke sensitivitas tadi. Kalau kita sembarangan ngomong nih, mulut kita lonceng nggak ada remnya, jangan-jangan kita banyak dibenci orang loh. Nah, kalau kita dibenci orang, susah. Bagaimana kita bisa berhasil? Ya, makanya tahun babi tanah Imlek 2570 ini harus kita seksamai dengan kecakapan berbicara yang santun dan tindakan yang bijak. Apa sih predikatnya, Theo? Tahun babi tanah nih? Waduh, saya lupa. Nah, itu dia. Berarti nontonnya sepotong-sepotong kan tuh YouTube. Padahal tahun ini tuh luar biasa. Ada soal tahun babi tanah, ada soal wawancara saya dengan Bu Pindo, ada bicaraan masing-masing show lagi. Iya benar. Iya, malah sono kan yang upload. Saya kan nontonnya setengah-setengah dulu Pak Kang. Nah, itulah. Nanti baru dilanjutin. Jangan suka setengah-setengah. Belajar kalau cuma setengah-setengah bisa kecemplung nanti kalau kita tahunya separuh. Nah, banyak orang tahunya informasi separuh. Akhirnya udah bicara, malah itu pembicaraan, jadi gosip, jadi hoax. Nah, ini berbahaya. Nggak boleh, Theo. Segala sesuatu harus kita pahami, baru kita bicara tuh. Ya nggak? Apalagi kita nih, anak milenial nih. Jadi aku milenial juga nih, bukannya lagi senior loh saya. Nggak apa-apa, Pak Kang. Ya, mumpung nggak ada yang protes ya.
Mereka saking pergi, Mary. Kalau ada Daniel, wah disekobot sama dia. Dia kan ngerasa anak milenial juga kan. Betul, padahal dia yang udah uzur. Ya. Jadi predikatnya tuh kita harus menegakkan prinsip dan toleransi kalau kita mau keberuntungan kita gilang gemilang di tahun babi ini. Tapi tahun ini juga termasuk tahun yang cukup panas ya Pak Kang ya, kalau nggak salah ya. Tapi musim hujan ini. Maksud saya kondisinya ya kan, hati-hati dengan penjilat gitu. Saya ingat banget itu Pak Kang. Oh iya, ya walaupun di setiap rentang waktu penjilat nggak akan pernah hilang tuh, ada aja tuh. Ya di sepanjang zaman, dari zaman baheula bahehe kata orang mah, ya penjilat udah ada. Benar. Ya, dorna tukang adu domba udah ada. Dari zaman dulu ya Pak Zaman ya? dulu. Tetapi di tahun babi ini karena pembawaan keunsuran tadi yang sudah kita bahas, itu akan memuncak tuh. Jadi kita harus hati-hati kalau langkah kita tidak mau tersandung. Karena bukan tidak mungkin hal yang kecil bisa membawa petaka buat diri kita. Itu dia tuh ya. Iya, nah itu jadi ya makanya kita selalu setia nih tiap Jumat malam hadir mengunjungi sahabat Sonora. Betul. Oke, Pak Kang, di sini kita break dulu ya Pak Kang ya. Setelah ini kita akan langsung menuju pertanyaan-pertanyaan ini, udah banyak sekali masuk ya. Kita break dulu ya Pak. Senang hati Theo. Oke, baiklah. Sahabat Sonora, kita break dulu sebentar. Dan buat Anda nih sahabat Sonora yang ingin memiliki kalender dan juga buku peruntungan di Tahun Babi Tanah Imlek 2570 yang ditulis oleh Pak Kang Hongkian, Anda bisa memesannya lewat Radio Sonora dengan cara ketik kalender atau buku, spasi nama, spasi alamat lengkap dan juga kode pos Anda. Kirim melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0812 112 9200. Dan untuk harga kalendernya Rp180.000 atau juga bukunya Rp280.000. Dan ini gratis ongkos kirim. Nanti pihak penerbit akan menghubungi Anda untuk proses selanjutnya. Setelah ini kita akan langsung membacakan ya. Anda yang sudah masuk jangan kemana-mana, tetap di Sonora Feng Shui. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora a part of Magentic Networks. Kita masih di Sonora Feng Shui bersama dengan Kang Hongkian. Dan kita langsung aja ya Pak Kang. Oke, baiklah Pak Kang, kita mulai dengan ini ada Bapak Lukas. Bapak Lukas. Iya. Lukas Bobby di tanggal lahirnya 26 bulan November 11 bulan 11. 26 bulan 11. Tahun 76. Tahun 76. Di jam 3 lewat 15. Di jam 3. Iya. Ini jam 3 jam lahirnya dong. Iya, jam 3 lewat 15. Soalnya pakai di itu nama tempat. Oh bukan. Jam 3.15 Jumat Kliwon Pak, dikasih tahu lagi. Bener, Jumat Kliwon. Terus ini sama dengan Robi juga. Ini barengan Pak Kang. Robi. Langsung Robi. Oke. Tanggal 30. Tanggal 30. Bulan 12. Bulan 12. Tahun 80. Tahun 80. Iya. Jam lahirnya adalah 20.45. 20.45. Nah, yang mau ditanyakan adalah kedua-duanya sama ini, yaitu tanya unsur, usaha, lebih baik usaha sendiri atau usaha bersama, dan hadap rumah yang baik Pak Kang. Bukan main tuh sih, namanya bohongan aja. Gini, kalau tadi bicara unsur, ya jadi satu-satu dulu nih ya. Dari Lukas
Lukas Bobby ya? Ya, Pak Bobby dan Robby ini dua. Iya. Bobby, sionya naga. Jadi kalau ditanya unsur apa? Naga api. Oke. Dan kebetulan dalam komposisi elemen yin yang 5 unsur yang terdiri dari ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam, ada air. Memang apinya paling dominan. Oke. Nah kalau api dominan artinya apa sih Teo? Kalau apinya dominan, Iya, semangatnya tinggi. ya berkobar-kobar gitu. Betul. Tetapi efek sampingnya apa coba? Gampang emosi. Betul. 100. Besok boleh buka praktek ya. Oke. Nah, tetapi sayang logam tiada sehingga Bobby ini kalau kita umpamakan dia itu naik motor, naik mobil, dia tuh bawaannya ngebut, nyiksa, tapi nggak tahu mau kemana gitu, nggak punya tujuan, ya. Nah ini yang kita harus perbaiki karena capek dong kalau kita banting tulang nggak tahu kita punya tujuan. Jadi ambisinya tuh terhambat gitu ya. Padahal disiplinnya ya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat gitu ya. Jadi dua hal tadi kan sangat mendukung tuh. Nah, tinggal ambisinya tingkatkan gitu ya. Nah, dan kalau untuk Robby tidak sesiap Bobby. Ya, Robby ini dia tidak dicari teman, jadi dia mesti cari teman. Artinya apa? Prinsipnya lemah. Ya. Kemudian malasnya pelan-pelan, ntar dia tersinggung. Soalnya tahun babi air banyak yang gampang tersinggung. Banyak yang gampang tersinggung ya Pak. Betul. Apalagi memang kedua-duanya nih gampang tersinggung. Terutama Robby. Oke. Jadi kalau kita bicara bisnis, tadi kan dia tanya bisnis kan? Nah, kalau mau sukses, tentu nih sensitivitasnya, mudah tersinggungnya buang. Walaupun naluri bisnis itu kan sangat dibutuhkan. Nah, tapi mudah tersinggungnya buang. Ya. Jadi lebih sabar ya. Harus begitu, Bu. Jadi semangatnya juga harus ditingkatkan, prinsip juga harus diperkuat. Nah tadi kan ditanya, kalau kerjasama gimana di antara keduanya? Ya, kalau saya meneliti lebih jauh itu lama. Tapi dari satunya naga, sionya, naga api, sedangkan Robby monyet logam, ya cocok gitu ya. Nah, hanya saja tentunya Bobby harus bisa menularkan prinsip dan semangatnya kepada Robby, ya. Walaupun Bobby itu juga sedikit gampang tersinggung, ya, tapi dia nggak ngelamun, dia lebih banyak berkarya. Sedangkan sebaliknya Robby ini meleng dikit ngelamun dia. Ya, dan dia sebaliknya dibanding dengan Bobby, dia punya tujuan yang pasti. Kepengen meraih bintang, semua bintang di langit mau dia ambil sama dia. Oh, oke, ambisinya ya. Ambisinya tinggi, tapi berleha-leha. Kalau kita sekolah dulu sih, saya harus terima kasih kepada guru-guru sekolah saya. Dia bilang kalau peribahasa orang begitu tuh bagai burung pungguk merindukan bulan gitu. Ya, dia harap tuh bulan turun, dia nggak mau pergi. Padahal kan yang suka datang bulan kan cuma wanita, nggak, pria mana pernah kedatangan, harus pergi, udah, ya kan? Oke. Nah. Baiklah. Itu Nah, ya Pak Kang ya. sebentar sedikit dulu nih, kalau kesehatan, Bobby harus jaga, jangan sampai masuk angin, ya, tulang-tulang dijaga. Dan harus banyak makan sayuran, tuh dagingnya dikurangi, ya, itu yang penting. Terus posisi rumah kedua-duanya cocok. Jadi kalau kedua-duanya joinan nih, visinya sama, misinya sama, ya. Jadi harus menghadap ke timur, begitu Theo. Baiklah, berarti hadapnya ke timur ya. Betul.
Oke, dua-duanya cocok untuk berbisnis ya, berarti tadi Bobby dan juga Robby. Tapi emosi harus dijaga di tahun ini. Iya, tetapi kalau Robby kurang siap, Bobby harus menularkannya. Nah, ada baiknya kalau Robby sering memakai baju warna hijau yang ada merahnya deh. Oke. Kebiasaan dia pakai yang gelap-gelap tuh, hitam, abu-abu biru, jangan lagi dipakai. Oke, baiklah. Baiklah Pak Kang, kita beralih satu lagi boleh? Boleh 7 lagi, boleh. Kenapa mesti 1? 10 lagi kita sampai jam 12 loh Pak Kang. Buat sahabat Sonora, oke. Cakep ya. Ada Bapak Bonar, usia 38 ini Pak Kang, lahir tanggal 7 Lahir tanggal 7 bulan 1 bulan 1 tahun 83. tahun 83. Ya, di jam lahirnya 4.30 pagi. Ini banyak yang pagi ya, dini hari ini. 4.30 pagi. Ya. Pak Bonar mau tanya tentang keberuntungan, kesehatan, dan apa bisnis transportasi online yang sedang saya jalanin masih cocok atau tidak katanya. Oke. Kalau bisnis transportasi online, tahu dulu nih. Saya mendingan ngasih tahu dulu. Juragan Bonar ini sionya anjing ya. Di tahun lalu, di tahun anjing tanah dia ada ciong. Tapi keberuntungannya bagus. Di tahun babi sekarang ini dia nggak ciong, tetapi menurun keberuntungannya ya. Jadi harus agak hati-hati, jangan melihat jalanan mulus dia tancap gas ya. Jadi harus banyak menyeksamai lingkungannya gitu. Dia lahir tanggal 7 bulan 1 tahun 83. Tahun Imleknya tanggal 24 bulan 11 tahun 2533 ya, berarti usianya sekarang termasuk 38 tahun. Jadi dibilangnya sio anjing makan tahun nih, anjing air yang makan tahun gitu. Nah, bidang tadi transportasi online. Iya, betul. Yang dimaksud transportasi online apa sih? Mungkin seperti Gojek, Grab gitu, Pak Kang. Ya, kalau transportasi darat ya tentu nggak cocok. Nggak cocok. Tapi kalau laut udara masih cocok. Tapi yang paling cocok, saya mau minta tolong Juragan Bonar, coba deh ingat-ingat apa sih kebiasaannya waktu dia masih kecil. Itu bongkar-bongkarin barang loh, barang teknik, barang elektronik ya. Orang tuanya kalau beliin barang apa tuh bisa capek hati dia bongkar. Dia harusnya di bidang teknik ya. Jadi unsur campuran api logam, unsur air atau unsur api dominan, atau campuran api dengan air, bikin kafe resto begitu. Oke, kalau untuk kesehatannya bagaimana nih Pak Kang? Jaga ya, sakit kepalanya, dia suka sakit kepala dan kakinya lemas. Jangan suka angkat barang-barang berat ya. Jadi tanya dokter kalsiumnya gimana, dan sayur harus diperbanyak, gorengan dihindari, dan hati-hati ya, walaupun tidak terlalu, tapi jaga deh, periksa sering secara berkala jantungnya gitu ya. Oke, baiklah Pak Kang, kita break dulu sampai di sini ya. Oke, baiklah sahabat Sonora yang ingin memiliki, sekali lagi kami sampaikan, buat Anda yang ingin memiliki kalender dan juga buku peruntungan di tahun babi tanah Imlek 2570 yang ditulis oleh Kang Hongkian, Anda bisa memesannya lewat Radio Sonora dengan cara ketik kalender atau buku, spasi nama, spasi alamat lengkap dan juga kode pos Anda. Kirim melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0812 1129200, dan untuk harga kalendernya Rp180.000 dan untuk harga buku Rp280.000, gratis ongkos kirim, dan pihak penerbit nanti akan menghubungi Anda untuk proses selanjutnya. Buat Anda yang ingin dibacakan malam hari ini, bisa juga mengirimkan WhatsApp di 0812 112 9200 dengan format nama Anda, spasi tanggal, tahun, dan bulan lahir, dan juga jam lahir Anda, dan langsung pertanyaan Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Sonora Feng Shui.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora 92 FM Jakarta, kita masih di Sonora Feng Shui bersama dengan Kang Hong Kian ya. Malam hari ini ramai sekali. Dan malam hari ini sudah terhubungkah kita dengan penelpon pada malam hari ini? Ada Pak Yoyo di Jakarta. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Teo. Oke, silakan Pak Yoyo langsung berbicara dengan Pak Kang. Halo, selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Yoyo. Wah, saya ini sakit-sakitan terus Pak yang. Sakit-sakitan belum sembuh juga ya Pak Yoyo ya? Belum Pak. Lahir tanggal 4 April tahun 51. 4 April 51. Iya. Jam 11 siang Pak Kang. Ini Pak Yoyo yang biasa telepon itu toh? Iya Pak Kang. Iya, waktu itu sudah disarankan kan ya? Sudah Pak Kang. Iya. Tapi sekarang masih kan lagi Pak Kang. Waktu itu ada kekeliruan rumah kalau nggak salah. Iya Bang, bangun rumah itu Pak Kang. Sudah diperbaiki? Belum. Kalau belum ya gimana tuh? Saya nggak mampu. Sudah tuh. Kalau perbaikan saluran sudah tuh Pak Kang. Iya. Iya, dia mesti semua yang keliru harus diperbaiki Pak Yoyo. Oh. Oke. Jadi kalau dan karena Pak Yoyo kan nih kalau nggak salah sakitnya udah lama banget ya. Iya Pak Kang. Iya, jadi harusnya dibantu juga karena kalau kekeliruan pada rumah sudah mendera penghuninya, itu kan dikarenakan energi negatif yang kemudian bersarang ke dalam tubuh kita. Ya, tentu kalau udah lama dia akan betul-betul merusak organ kita. Iya, jadi selain feng shui-nya harus betul-betul semuanya diperbaiki yang keliru tadi, juga pengobatan ke dokter harus diintensifkan supaya dua-duanya berjalan gitu. Iya Pak Kang. Kemudian ada masalah lain Pak Yoyo? Ada nih penyakitnya nggak sembuh-sembuh ini gimana nih Pak Kang? Iya, itu kembali pertanyaan awal toh. Iya. Berarti yang harus dibenarkan semuanya ya Pak Kang ya? Dibenahi ya. Waktu Pak Kang nggak datang dulu itu saya konsultasi dengan Pak Kang Singbat itu. Iya, putra saya. Ya putranya Pak Kang itu. Iya. Katanya itu yang di atas itu harus tutup dulu Pak Kang. Iya, sudah dilaksanakan belum? Belum. Iya. Berarti Itu harus gentengnya dua. Iya, soalnya begini Pak Yoyo. Pak Yoyo ini kan sebenarnya kelinci loh Pak Yoyo. Iya Pak Kang. Dalam 2 tahun ini kan keberuntungannya lagi bagus ya. Sehingga kalaupun ada sakit penyakit, itu sebetulnya pengobatannya menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Ya, di tahun sekarang kan tahun 2019 ya. 2018 bagus, di 2017 justru penyakitnya Pak Yoyo kan memberat. Iya. Nah, sekarang udah meringan, jadi harus betul-betul diperbaiki. Ya, diintensifkan pengobatannya. Jangan sampai kemudian berlarut. Kalau nanti berlarut sampai tahun 2020, Pak Yoyo kena ciong lagi loh ya. Iya Pak Kang. Dan lebih besar daripada 2 tahun yang lalu. Oh begitu. Iya. Jadi nanti permasalahannya menjadi lebih complicated, lebih susah diperbaiki, lebih susah diobati. Iya Pak Kang.
Oke, baiklah Pak Yoyo, berarti sudah jelas ya Pak Yoyo ya? Belum Bu, belum. Oke, apalagi mungkin bisa cepat aja yang mau ditanyakan Pak? Advisnya gimana Pak Kang? Advisnya ya dilaksanakan dulu Pak Yoyo. Ya. Apa yang telah disarankan dilaksanakan dulu. Karena kalau nggak dilaksanakan kita nggak bisa apa-apa Pak Yoyo. Oh baik Pak. Iya, karena kan ini berdasarkan feng shui. Lain kalau saya paranormal, mungkin berbeda. Kalau saya paranormal atau tabib, lain lagi ceritanya Pak Yoyo. Iya Pak Kang. Oke, baik, berarti sudah jelas ya Pak Yoyo ya? Iya Pak jelas. Oke, baiklah Pak Yoyo, terima kasih banyak atas teleponnya. Ya, Baiklah, selamat sama-sama, malam. Pak Teo. Oke, selamat Selamat malam, Pak malam. Pak Kang, kita jeda dulu sebentar ya Pak Kang ya. Boleh. Oke, baiklah. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan pertanyaan Anda, sahabat Sonora. Tapi kembali lagi saya ingin mengingatkan buat Anda yang ingin memiliki kalender dan juga buku peruntungan di tahun babi tanah Imlek 2570 yang ditulis langsung oleh Pak Kang Hongkian. Anda bisa memesannya lewat Radio Sonora dengan cara ketik kalender atau buku, spasi nama, spasi alamat lengkap dan juga kode pos Anda. Dan jangan lupa untuk kirim melalui WhatsApp dan juga SMS ke nomor 0812 112 9200 dan untuk harga kalendernya Rp180.000 dan juga bukunya Rp280.000. Ini gratis ongkos kirim dan nanti pihak penerbit langsung akan menghubungi Anda untuk proses selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Sonora Feng Shui setelah yang satu ini. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora 92 FM Jakarta dan juga Sonora A Part of Magentic Network. Selamat malam buat Anda yang sudah bergabung di Sonora Feng Shui malam hari ini. Luar biasa sekali ya. Banyak sekali WhatsApp yang sudah masuk. Pak Kang, kita bacakan saja langsung ya. Boleh. Oke, Pak Kang, ini ada Brian Lee. Brian Lee. Yes, ini laki-laki Pak Kang. Ini masih keluarganya Bruce Lee. Mungkin kayaknya cicitnya Bruce Lee nih kayaknya ya Pak Kang ya. Begitu ya. Lahir tanggal 18 bulan 9 2012. 18/9/2012. Lahirnya jam 11.32 siang. 11:32 siang. Dia mau bertanya tentang kesehatan, Ya. rumah yang cocok, Ya. terus juga kendala di tahun ini dan usaha yang cocok apa nih Pak Kang? Terima kasih. Iya, saya kasih tahu dulu. Yang pertama masalah posisi rumah. Masalah posisi rumah nih perlu sahabat Sonora yang sedang mendengarkan paham betul bahwa selama ini yang kita kenal adalah selalu bertanya tentang rumah saya cocok hadap kemana. Padahal saya jelasin dikit ya. Boleh Pak Kang. Padahal ketentuan feng shui adalah bersandar pada gunung melihat lautan, Theo. Kalau kita tanya hadap kemana, itu korelasinya sama dengan bertanya saya cocok melihat laut mana gitu ya. Tapi tidak bertanya tentang bersandar pada gunung mana. Kalau kita bertanya melihat laut mana, itu berarti yang kebanyakan dipatok adalah masalah pintu utama. Jadi pintu utama ini seringkali menjadi kambing hitam. Kalau posisi hadap pintunya keliru, maka pintu bisa dipindah dan dibongkar hadapnya. Ada sebagian orang yang berhasil, tetapi banyak yang gagal, ya. Nah, yang berhasil karena tanahnya posisi tanah cocok. Yang nggak berhasil posisi tanah tidak cocok. Nah, berkaitan dengan hadap rumah, biasanya orang mengacu kepada posisi hadap pintu. Nah, untuk Brian Lee yang bersionaga,
sekarang kan usianya berdasarkan Imlek baru 8 tahun. Kalau dihitung posisi hadap pintu, itu berarti menghadap ke tenggara, ke barat daya, atau ke tenggara, barat daya, dan utara. Nah, tetapi apakah itu benar? Benar untuk posisi hadap pintu, tapi tidak benar untuk posisi tapak bangunan. Untuk tanah kafling berbeda hitungannya. Dan seorang anak yang masih kecil belum boleh dihitung. Oke, ini kayaknya apa ada kesalahan, mungkin 2002 mungkin maksudnya kali ya Pak Kang. 2002 juga masih harus menunggu berapa tahun lagi nih, belum keluar. Ya, jadi harus betul-betul elemennya sangat menunjang, karena tidak boleh dihitung karena elemennya masih lemah. Kalau untuk posisi pintu, dan kenapa saya kalau orang tanya hadap mana saya jawab, jadi kalau kedudukan barat saya bilang aja hadap timur. Ada itu bukan pintu loh, posisi kapling. Jadi kalau misalnya saya bilang hadap ke timur, itu berarti tanah barat. Bukan berarti orang yang utara selatan kemudian pintunya dirobang hadap ke timur. Nah, itu salah. Ya, karena kita sudah berulang-ulang menjelaskan hal ini. Jadi tolong Brian Lee atau papanya tolong memahami ini, mengerti. Nah, sekarang yang benar nih 2002 atau 2012 untuk menghitung. Tadi apa pertanyaannya? Tentang kendala di tahun ini dan kesehatan juga. Iya. Jadi kalau dia 2002 dan 2012 itu sangat jauh berbeda nih. Oke, baiklah, mungkin bisa ditahan dulu yang itu kali ya Pak Kang ya. Iya, jadi mungkin dia ajukan lagi. Di minggu depan kita bahas kembali. Oke, Pak Kang satu lagi masih bisa ya? Sangat. Oke, kalau gitu ini ada Bapak Mulyadi dari Bekasi. Bapak Mulyadi. Yes, betul. Lahir tanggal 28 Juni 1983. 28 Juni 1983. 1983. Lahirnya jam 3:33 pagi. Jam 3 lewat 33 pagi. Iya. Ini kalau dibilang Mulyadi ini, saya selalu teringat sama siapa tahu nggak? Siapa Pak Kang? Mus Mulyadi. Favorit saya lagu-lagu keroncongan. Saya ingatnya Mus Mujiono. Itu adiknya kan ya? Asal jangan dengar lagu keroncongan terus perut ikut-ikut keroncongan. Oh iya, jangan. Itu perut saya aja Pak Kang yang keroncongan. Oke, kita lanjut Pak Kang. Istrinya Teresia. 23 Juli 1983. Tanggal berapa? 23 Juli 23 Juli 1983. 1983. Lahirnya jam 8:10 pagi. Jam 8:10 pagi ya. Ya. Ini ada anaknya juga dilampirkan di sini 20 Juni 2018. Namanya Suta. siapa? Suta. Iya, Suta. Suta ini laki perempuan ya? Laki-laki sepertinya Pak Kang. Jangan sepertinya loh, nanti saya salah hitung. Ini sih sepertinya laki-laki, saya yakin Pak Kang. Gitu. 20 Juni 2018, jam lahirnya 10:09 pagi. 20 Juni 2018. Iya. Jam lahirnya 10:09 pagi. 10:09 pagi. Ya. Jadi yang ditanyakan oleh Bapak Mulyadi ini adalah keberuntungan sekeluarga. Ya. Bidang usaha yang cocok, apakah cocok untuk wira swasta? Karena saat ini Pak Mulyadi sedang bekerja di bidang unsur plastik dan arah rumahnya menghadap selatan. Terus juga ditanya tentang bagaimana tentang kesehatan dan kendala di tahun ini. Ini bohongan lagi nih. Bohongan nih maksudnya Pak Kang? Bohongan lagi. Oh, borongan. Iya bener. Rata-rata borongan Pak Kang masuk ke sini. Mungkin kita kayak ini tukang bangunan ya. Iya, jadi saya ulang ya. Juragan Mulyadi 28 Juni 83 jam 3:33. Ya, betul. Istrinya Teresia 23 Juli 83 8:10. Betul. Suta anaknya 26 2018 Iya. 10:09. Ya. Nah, tadi ditanya apakah saya cocok bagi wira swasta? Ya cocok dong ya.
sangat cocok, tetapi kendalanya tidak sedikit. Kendalanya kedisiplinan kurang, ambisi lemah, ya jadi bekerja tuh tidak ada gongnya gitu ya. Kemudian juga gampang tersinggung, terlampau sensitif telinganya. Ya, suami istri ini dua-dua gampang tersinggung. Ya, bagusnya kedua-duanya punya cara berpikir yang sama. Kalau tidak, pasti meledak-ledak mereka berdua. Ya, iya. Tapi kalau kedua-duanya menyadari, kedua-duanya gampang tersinggung, tentu itu tidak lagi menjadi masalah. Tapi menjadi masalah ketika kemudian berwira swasta, gitu ya. Nah, jadi keduanya pakaian yang hitam, abu-abu biru tuh yang kebiasaan tiap hari itu jangan dipakai lagi deh. Ya. Nah, jadi kemudian tadi dikatakan saya sekarang ini sedang bekerja di bidang plastik. Unsurnya plastik. Ya, kalau bekerja tentu tidak terlalu berpengaruh besar karena toh sesuai bagaimana terima gaji bulanan aja kan. Nah, tetapi memang cocok, ya, cocok dalam artian tentunya dia berkontribusi lumayan besar, cukup besar terhadap perusahaan karena kecocokannya tadi. Tetapi kalau kemudian keberhasilannya mau betul-betul luar biasa nantinya dalam hal berbisnis, kedua-duanya cocok di bidang berunsur logam dominan dan berunsur campuran antara api dengan logam. Pilihan berikutnya adalah yang berunsur dominan api atau yang berunsur dominan air. Ya, jadi itu pilihannya. Nah, kemudian tetapi mengingat kedua-duanya bersio babi air, di tahun ini lagi ciong nih. Ya. Nah, sedangkan keberuntungannya juga Gan Mulyadi lemah. Jadi harus banyak berhati-hati. Kalau istrinya juga bekerja, keberuntungannya lebih bagus. Dan kalau sebelumnya sudah buka bidang bisnis walaupun sebagai sampingan, justru Teresia ini di tahun babi akan memperoleh keberuntungan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Walaupun masalahnya juga tidak sedikit gitu ya. Tetapi kalau belum berusaha, dua-duanya nggak boleh mulai usaha di tahun ini. Ya, mulailah pada tahun tikus 2020 ya. Jadi setelah tahun babi berakhir. Berarti tetap bekerja di bidang yang ini dulu aja ya Pak Kang? Oh, tenang-tenang aja di sana ya. Nah, kalau putranya tentu agak mengkhawatirkan nantinya karena lahirnya juga sakit kuning dia. Ya, jadi tolong livernya dijaga, empedunya dijaga, makanan-makanan berminyak dan berlemak dijauhkan, walaupun nanti setelah dia remaja atau dewasa gitu ya. Dan dia harus selalu dikasih pakai baju warna hijau. Kalau misalnya satu ketika juga Gan Mulyadi bisa telepon, tentu saya akan menyarankan tambahannya untuk menjaga bagaimana agar liver putranya itu tidak banyak masalah gitu ya. Tapi anak ini sangat aktif, ya, sangat aktif, daya tangkapnya luar biasa, disiplinnya tinggi, tidak mudah tersinggung. Tetapi satu keluarga sangat saya sayangkan, terlalu kalau nggak berubah karena lingkungan dan keluarga, ini semuanya karnivora. Ya, bahkan nanti anaknya lebih-lebih nih maunya yang dibakar, bakar-bakaran nggak bagus ya, goreng-gorengan apalagi gitu ya, tolong dikurangi karena memang lemah dia untuk hal itu. Nah, dia dan satu keluarga nih harus jaga tulang-tulangnya juga ya, lemah dan gampang masuk angin. Sedangkan buat Mulyadi dan Teresia, saya mau minta tolong banget loh ya.
Ya, selain saya harus sering pakai baju warna putih, tolong dong yang asin-asin dihindari, gila asin dua-duanya. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi apa lagi pertanyaannya? Kalau mau usaha sendiri ya, tadi udah ya. Udah tadi. Anaknya cocoknya sekolah di bidang kuliner, pastry, food science, itu yang paling cocok. Oke. Iya, dan apalagi? Udah cukup ya? Sudah semua itu Pak. Oke dah kalau begitu. Oke. Baiklah Pak Kang ya, sudah jam 9 berarti kita harus ketemu lagi minggu depan ya Pak Kang? Oh, ya haruslah. Karena keharusan itu memang adalah pengabdian kita ya, wujud pengabdian kita. Saya, Sonora, terhadap sahabat Sonora di belahan bumi manapun. Karena ternyata nih, Theo tahu nggak sih? Apa tuh? Yang komen, yang bertanya di YouTube-nya Sonora tuh, buka deh. Itu banyak dari Hong Kong loh. Wow, luar biasa. Ya, jadi kami juga sudah menyarankan kalau tidak bisa ditangkap dengan, ya nggak mungkin dia bisa ya pakai biasanya ya, dia streaming lah ya. Iya, jadi walau bagaimanapun, apapun yang terjadi, badai boleh menerjang, kehadiran kita harus selalu setia pada hari Jumat jam 8 untuk memberikan solusi terbaik demi kesuksesan, kebahagiaan dan keharmonisan sahabat Sonora dimanapun berada. Sukses selalu Theo. Oke, sukses juga buat Pak Kang, selamat istirahat, salam buat keluarga ya Pak Kang ya. Kita ketemu minggu depan ya Pak Kang. Ya pasti. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sonora Feng Shui.